Dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia tercinta yang ke-77, kami buat konten ini dengan sedikit membuat nuansa merah dan putih pada PC yang kami bangun. Langsung saja spesifikasinya, prosesor yang kami gunakan adalah Core i7 12700, Intel Core generasi ke-12, kemudian untuk motherboard Gigabyte B660 Gaming X DDR4, memorinya kami gunakan G.Skill 3DNZ RGB DDR4 4000 8x2 dalam berjalan dengan dual channel. Untuk power supply kami percayakan pada FSP HV Pro 650 watt dan cooler yang kami pakai ini adalah cooler dari Cooler Master i70C ya. Dia ada RGB dan ini khusus untuk LGA 1700 saja. Untuk kartu grafis kami gunakan Pellit RTX 3050 Dual, sebuah kartu grafis yang memiliki dua buah kipas pendingin lengkap dengan backplate. Lalu untuk casing atau rumahnya yang kami gunakan Cooler Master Elite 500. Kita mulai dari membahas casingnya ya, karena ini adalah merupakan fokus kami di konten kali ini. Casing ini adalah sebuah casing berukuran middle tower yang bisa mendukung motherboard hingga ATX tentunya. Ini juga bisa dipasangkan dengan motherboard berdimensi micro ATX maupun mini ITX. Kelebihan dari casing ini adalah dari sisi airflow-nya dan harganya yang cukup terjangkau. Airflow di bagian depan tuh cukup masif, cukup luas, meskipun di bagian atasnya ini agak sedikit tertutup. Di bagian atas itu bisa mendukung hingga 3 buah kipas berukuran 120 mm. Di bagian belakang dalam paket penjualnya sudah disertakan sebuah kipas berukuran 120 mm sebagai exhaust. Tapi sayangnya karena mengingat harganya yang cukup value, di bagian depan ini tidak ada sama sekali kipas yang disertakan dalam paket penjualan sebagai kipas untuk intake. Power supply berada di bagian bawah, lalu juga ada space untuk kabel manajemen. Bisa dipasangkan harddisk total atau SATA ya. Untuk SSD SATA berukuran 2,5 inci atau harddisk 2,5 inci itu total bisa terpasang sebanyak 5, yang 2 diantaranya merupakan combo drive, serta dust filter atau filter debu itu bisa kita temukan di bagian bawah, di bagian power supply dan juga di bagian atas. Nah, untuk dukungan AI-nya sendiri ini memang tidak begitu luas karena mengingat ukurannya yang middle tower. Di bagian depan itu maksimum radiator terpasang itu hanyalah 240 mm, tapi kipasnya bisa kita pasangkan hingga 3 buah kipas ya, berukuran 120 mm. Langsung saja kami rakit, kita skip, langsung jadi, sudah jadi seperti ini. Lalu untuk membuat kesan merah putihnya itu terlihat, kami tambahkan 2 set Cooler Master SickleFlow 120 mm. Jadi total ada nanti 6 buah kipas. Kipas yang di bagian rear bawaan paket penjualan kami cabut, kami ganti. Jadi semuanya nanti adalah kipas RGB yang kami akan buat nuansa merah dan putih. Hasilnya seperti video berikut ini. Cukup rapi loh casing ini meskipun ukurannya middle tower. Ini berkat kabel manajemen yang cukup luas di bagian samping belakang. Lalu kami akan menguji thermal atau kemampuan thermal dari si casing ini. Dan untuk resep membuat sebuah prosesor Core i7 ini agak sedikit jinak dari sisi temperatur, kami melakukan setting pada tegangan prosesor atau V-core yang kami turunkan ke angka 1,150. Maklum saja, karena cooler yang kami pakai ini cooler standar sekali, hampir mirip dengan cooler bawaan dari paket penjualan prosesor, tapi dia memiliki efek RGB. Jika kami tidak menurunkan V-core ke 1,15 volt, maka
temperatur itu akan mudah sekali mencapai 100 derajat kurang dari 30 detik. Langsung saja kami uji kemampuan thermal dari si casing Cooler Master Elite 500 ini. Awalnya kami tidak menggunakan tambahan kipas apapun, hanya kipas dari paket penjualan di bagian belakang. Kami ukur temperatur pada kondisi tertutup, baik itu tempered glass maupun sisi sampingnya. Lalu kami buka, ya, kami bandingkan dengan kondisi casing terbuka, bagian depan, panel depan juga kami buka, bagian samping kiri kanan juga kami buka. Kemudian kami bandingkan dengan kondisi tertutup dengan 6 buah kipas, yaitu 3 buah kipas di bagian depan sebagai intake, 2 buah kipas di bagian atas sebagai outtake, dan 1 buah kipas di bagian belakang juga sebagai outtake. Hasilnya adalah temperatur paling dingin itu dicapai pada kondisi casing terbuka semuanya. Tercatat ada perbedaan 10 derajat antara casing yang tertutup, ya, dengan kipas bawaan paket penjualan, ya, dibandingkan dengan saat kondisi casing terbuka. Tetapi ketika kita pasangkan tambahan 6 kipas dengan kondisi tertutup, tidak banyak perubahan temperatur, ya, antara 80-78 derajat. Ini artinya meskipun ada dorongan kipas masuk yang cukup masif melalui 3 buah kipas di bagian depan, ini tidak banyak mempengaruhi kondisi suhu prosesor saat menjalankan Cinebench R23 multicore. Bagaimana dengan temperatur VRM si motherboard Gigabyte B660 Gaming X? Di sini kami juga bandingkan dengan metode yang sama dan kita dapatkan suhu paling dingin atau suhu terendah itu kami peroleh saat kondisi casing tertutup dengan 6 buah kipas. Agak sedikit bertolak belakang dengan kondisi prosesor yang pertama tadi. Ini artinya heatsink yang ada di motherboard ini memang cukup efektif memanfaatkan aliran udara yang ada di dalam casing dengan bantuan total ada 6 buah kipas tadi yang menghasilkan airflow yang cukup luas di dalam casing, dan ini sangat membantu meredam temperatur dari VRM. Jadi untuk B660 Gaming X ini kami bisa katakan solusi dari komponen VRM yang dipakai beserta besarnya heatsink yang ada di bagian atasnya itu cukup efektif membuang panas meskipun dalam keadaan casing tertutup. Yang penting ada aliran udara yang cukup lancar masuk ke dalam casing. Untuk performa gaming, di sini kami akan memainkan cukup 2 buah gaming saja, yaitu Far Cry 6 dan Shadow of the Tomb Raider yang kami jalankan di resolusi Full HD 1080p dengan kartu grafis Palit RTX 3050 Dual. Kartu grafis ini memiliki pendinginan dengan menggunakan metode 2 buah kipas dan ada backplate di bagian belakang. Ini adalah sebuah versi dari Palit yang ada di kelas mainstream ke entry level. RTX 3050 itu memiliki Tensor Core juga dan tentunya sudah mendukung Ray Tracing, makanya namanya seri dari RTX. Nah, performa gaming dari kartu grafis ini dengan sistem yang kami pakai seperti video yang kami tampilkan. Bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah rakitan PC, ya ini nggak terlalu value sih, tapi cukup menarik karena sebenarnya cost paling besarnya ini selain dari harga prosesor dan motherboard tentunya, serta memori, meskipun memorinya sebenarnya di angka DDR4 4000, kalian bisa substitusi dengan kecepatan memori DDR4 yang agak sedikit di bawahnya, mungkin mau menggunakan DDR4 3600 dari G-Skill ataupun DDR4 3200. Yang membuat
total PC ini agak sedikit kelihatan mahal adalah 2 set Cooler Master Cycle Flow 120 mm 3-in-1 yang kami gunakan, sehingga total ada 6. Ini saja harga dari kipasnya ini sudah 1 juta untuk 6 buah. Tapi seperti kami katakan tadi, kami ingin membuat sebuah sistem yang unik di video kali ini dengan nuansa merah putih. Merah putih ini bisa kami manfaatkan dengan mengatur sistem RGB yang dibawa oleh si motherboard, yaitu RGB Fusion 2.0. Kemudian kami kombinasikan dengan RGB yang ditampilkan oleh si G-Skill yang juga kami bisa atur dari aplikasi yang sama. Dengan pendingin i70C dari Cooler Master yang standar ya, tapi kami buat trik dengan menurunkan V-Core, terbukti sebuah Core i7 dalam kondisi casing tertutup itu masih bisa berjalan dengan sangat baik. Baik boost clock-nya tadi terlihat pada saat kita menjalankan game, dan saat kita mencoba mentortur sistem dengan menggunakan Cinebench R23 Multicore, terlihat sangat bagus menjaga temperatur. Nah, untuk casingnya sendiri, ini casing dengan harga dan fitur yang sangat seimbang menurut kami ya. Ini menurut kami. Memang untuk beberapa orang secara tampilan front panelnya mungkin tidak akan menarik. Tapi kalau kita mau fokus pada desain dari bagaimana casing ini memanfaatkan aliran udara, ini cukup baik sekali ya untuk sistem yang kami pakai. Nah, di sini juga kami bisa memberikan sedikit penjelasan bahwa tempered glass itu secara estetika itu bagus, baik, menarik. Tapi juga kita harus mengorbankan satu hal yang disebut dengan efisiensi pendinginan. Karena tempered glass tidak bisa menyerap panas. Panas akan kembali dimantulkan ke dalam. Ini berbeda sekali kalau kita pakai tutup casing samping kita itu dengan menggunakan bahan dari metal atau logam. Logam sedikit banyak akan banyak menyerap panas, dan pada bidang yang luas ini akan lebih mudah dilepaskan. Ini juga secara tidak langsung akan membantu proses pendinginan atau mengurangi temperatur yang ada di dalam casing. Itu konten Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dari kami untuk kali ini. Semoga berguna, semoga menarik, dan sekali merdeka, tetap merdeka.